Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian berada. Oke, hari ini seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita akan mengupdate bahan apa ini, waru parigata yang 1 bulan yang lalu kita lakukan pemindahan pergantian media tanam, dan kondisinya sekarang sudah seperti ini ya kawan Flora. Nah, jadi nanti akan aku sematkan ini ya, video dia 1 bulan sebelumnya. Nah, jadi ini kondisinya seperti ini sekarang setelah 1 bulan. Ini kenapa dia tetap kecil seperti ini, karena memang terlalu banyak tunas air yang biarkan aku biarkan karena apa, aku memang masih mencari calon-calon gerak dasar dari tanaman waru ini. Jadi kali ini aku akan pruning sekaligus pengawatan bentuk gerak dasar, dan juga kita akan cek perakarannya apakah bisa kita tata akar, karena 1 bulan yang lalu kita memang merencanakan untuk kita buka toppingnya ya. Kita lihat akar yang bisa kita proses, akan kita proses tata akar. Oke, untuk selanjutnya ikutin terus videonya sampai selesai ya kawan Flora. Ya, aku taruh di sini. Jadi tahap pertama kita, biar kita bisa enak ngelihatnya, itu adalah pruning daun ya. Kita kurangi semua daun, kita kurangin biar kelihatan bentuk geraknya. Kita pruning dulu, yang disisakan hanya bagian pucuk. Untuk tunas-tunas air kita jangan buang dulu, dengan tujuan nanti kita akan seleksi yang mana yang akan kita pakai, itu akan kita biarkan, yang tidak kita pakai akan kita buang. Nah, untuk jenis waru parigatanya ini aku juga kurang paham ya, ini dari jenis apa. Cuma berdasarkan yang pernah aku tonton video-video kawan-kawan lain yang sudah pernah upload jenis-jenis bahan waru ini, sepertinya masuk di waru Brazil ya kawan Flora. Karena menurut pemaparan beliau, karena beliau juga salah satu kolektor waru, ciri khusus dari waru Brazil itu adalah di bagian ini nih, dia seperti ada runcingnya ya. Kalau biasanya umumnya waru itu bentuknya love, ini dia ada bagian yang meruncing, jadi seperti menjari begitu ya, cuma dia tidak menjari. Oke, kita lanjut pruning. Nah, ini pun juga kita awali dulu dengan stek sebesar ini. Nih awalnya kawan Flora. Dan ini sekarang setelah kita stek, umurnya sudah umur 4 bulan. 4 hari itu 3 bulan ya, berarti ini bulan kelima. Kenapa dia tetap kecil? Karena satu, mungkin karena dia waru parigata ya. Kalau aku perhatikan dibanding waru-waru yang lain, waru parigata ini memang pertumbuhannya agak lambat. Terus juga di samping itu, tumbuhan ini, tanaman ini tidak aku ground di tanah, jadi aku gunakan sistem semi ground atau menggunakan polybag dengan ukuran yang besar. Kalau full di ground mungkin ukurannya lebih besar mungkin ya dari ini. Dan faktor lainnya adalah kemarin itu memang sempat terserang sama hama ya kawan Flora, terserang sama hama wereng yang dia menghisap jaringan tanaman, mengakibatkan pertumbuhannya itu lambat. Banyak faktor jadi ya sebenarnya mengapa waru yang aku punya ini dia kecil. Harusnya dengan umur 5 bulan waru itu sudah, mungkin kalau kita full ground itu besarnya mungkin sudah bisa 3 atau 4 kali lipat ini diameter batangnya.
karena semi ground ya jadinya seperti ini, ditambah lagi faktor-faktor lain yang sudah aku sebutin tadi. Untuk tunas-tunas ini kita biarkan dulu sambil nanti kita lihat gerak dasarnya kemana arahnya, jadi kita bisa manfaatkan. Kalau kita potong total nanti kita akan menunggu ini lagi ya kawan flora mata tunas yang tumbuh. Untuk memotong itu sebentar, kata kawan-kawan yang lain yang memang fokus berbudidaya. Untuk memangkas itu sebentar, cuma perlu waktu sekian detik, tapi untuk menumbuhkannya kembali itu yang perlu proses cukup lama. Nah, di sini terlihat ya kawan flora. Jadi ada hama tuh, kutu kebul ya, kutu kebul. Ya, kutu kebul. Nah, itu salah satu yang membuat waru aku ini lambat pertumbuhannya, karena memang aku nggak rutin menggunakan pestisida ya. Harusnya kalau memang mau lebih bagus itu kita bisa gunakan pestisida, khususnya insektisida itu 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali setidak-tidaknya. Itu karena aku nggak rutin pestisida, jadi ya ada hama. Cuma karena aku lihat juga memang tidak terlalu banyak ya, masih bisa dikendalikan, jadi aku tetap tidak mengaplikasikan pestisida. Jadi next kita akan bongkar toppingnya dulu. Nah, keunggulan dari kita menggunakan polybag adalah untuk membongkar kita tidak perlu harus buka itu. Jadi kita tinggal turunkan sisi polybag yang kita lipat. Jadi kita tidak merusak tempatnya ya, tempat tanamnya. Berbeda halnya kalau kita menggunakan pot. Nah, sebenarnya akan lebih gampang lagi kalau kita menggunakan karpet talang. Jadi ground dengan menggunakan karpet talang, keunggulannya itu ya kita bisa melihat perakaran, mengecek perakaran itu tinggal buka karpetnya. Nah, setelah itu bisa kita timbun lagi. Cuma kalau untuk teman-teman atau kawan flora yang keterbatasan media, penggunaan polybag itu cukup efisien ya, walaupun memang pertumbuhannya tidak sebagus ketika kita ground di tanah. Kita buka dulu bagian perakaran. Nah, akar-akar putihnya udah tumbuh. Kalau memang bisa kita press akarnya, atau ada yang memang harus kita press, maka kita akan press. Tapi kalau nggak ada ya kita atau belum waktunya di press, kita akan biarkan dulu. Tapi yang nyata pada tahap ini kita akan lepas ini ya kawan flora, kawat yang kita pasang sebagai pengunci akar pada waktu kita melakukan pemindahan atau pergantian media kemarin. Oke, untuk media atasnya ini kan kemarin kita menggunakan kokopit, jadi kokopitnya ini kita kesampingkan dulu, kita sisihkan biar nanti bisa kita gunakan kembali untuk toppingnya kawan flora. Nanti aku akan lihatkan karena aku cek dia di layar nggak kelihatan ya, jadi aku nggak kelihatan nanti. Sementara aku bongkar medianya dulu, bongkar toppingnya dulu biar terlihat.
Oke. Jadi kondisinya seperti ini kawan flora. Perakarannya ini udah tumbuh akar baru. Untuk kemarin yang aku bilang ya, aku menggunakan tatakan ya. Tatakan itu fungsinya supaya si akar ini tidak menembus ke bawah, jadi dia akan fokus tumbuh ke samping. Nah, ini kawat-kawat ini akan kita buka, karena kalau nggak kita buka dia akan menghambat pertumbuhan akar. Oke, kita buka dulu karena akarnya udah tumbuh ya, dibuktikan dengan itu tadi tuh, ada akar putih, berarti di bawah ini mungkin jauh lebih banyak ya, kita nggak akan bongkar sampai bawah. Dan kalau dilihat kondisi sekarang sepertinya kita belum akan melakukan pengepresan akar, jadi mungkin kita akan seleksi akar aja ya. Kita akan seleksi akarnya, mana yang akan tetap kita pelihara, mana yang harus kita buang. Oke. Yang pasti kawatnya dulu, kawat penguncinya ini kita lepas biar tidak mengganggu pertumbuhan akar. Ini sudah kayak sudah semua ya. Itu akarnya kawan flora. Oh, masih ada satu nih. Ini sudah habis seperti ini. Sepertinya sudah habis untuk kawat pengunci akarnya. Ya, sudah habis. Oke. Nah, tahap selanjutnya yang akan kita kerjakan hari ini adalah pemilihan akar. Jadi akar-akar yang enggak penting akan kita buang seperti ini nih. Ya, akan kita buang aja. Biar dia fokus tumbuh yang besarnya ini. Nih yang di bawahnya ini. Ini juga kita akan buang. Karena dia terlalu mepet sama pangkal batang ya kawan flora, jadi kita buang. Untuk selebihnya tidak. Ini oh, ini ada nih satu juga kita akan buang. Nah, sisanya akan kita rawat, terutama yang ini karena ini udah arah perpecahannya bagus ya kawan flora. Jadi nanti ini kita akan rawat akar yang ini. Kita akan tutup dulu biar dia enggak tergerak-gerak. Nah, ini ada masih eksekusi. Oke, untuk selebihnya udah oke ya. Nah, jadi untuk kali ini karena ukuran akarnya masih segini, kita tidak akan melakukan pengepresan akar. Kita biarkan dulu biar dia besar akarnya. Nah, ini yang di beberapa waktu yang lalu ya, di umur 3 bulan waktu itu kita ganti media pertamanya, pindah media pertama. Itu akar ini masih kecil kawan flora, masih seukuran ini kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah masih seukuran ini. Sekarang sudah ya, alhamdulillah ini sudah tumbuh dengan baik. Karena apa, waktu itu kita press yang dua ini, kita 3 rasanya ya, kita press AA3. Nah, ini kan akar-akar serabut baru nih setelah kita press. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan akar atau membesarkan bagian akar yang ukurannya tertinggal adalah dengan mengepres akar-akar yang dominan atau yang tumbuhnya jauh lebih besar. Nah, oke ya. Untuk ini aku rasa udah cukup ya, udah cukup. Jadi tahap selanjutnya kita akan melakukan pengawatan. Sebelumnya kita lihat dulu alurnya. Jadi alur
waru ini alurnya seperti ini, maka yang akan kita ambil adalah mana ya? Oh, ini akan kita buang dulu. Ini akan kita ambil posisi depannya yang ini. Ini akan kita buang. Nah, ini tidak kita perlukan, ini juga akan kita buang. Terus ini juga akan kita buang. Ini juga akan kita buang. Kita nggak pakai untuk jadi bag karena terlalu memaksakan kesannya. Jadi kita akan gunakan konsep lengan di kita akan gunakan konsep background di lengan kedua atau ketiga. Jadi ini akan kita gunakan sebagai lengan pertama. Ini akan lengan kedua, ini back. Nah, ini jaraknya udah cukup ini ya kawan flora, cukup pas sudah menurut aku. Ini jadi back, dan ini nanti kita akan jadikan lanjutan kita akan jadikan lanjutan top mahkota nanti yang ini, tunas yang ini. Tapi karena dia masih kecil, kita jaga-jaga ya, nggak kita press dulu, kita biarin nanti sampai dia cukup besar, baru bagian atasnya ini akan kita press, kita potong tak. Nah, target kita ini akan kita arahkan ke size mana nih, kita ngukurnya dari sini, berarti ke mame akhir atau small awal ya kawan flora, nanti kita arahkan ke sana. Jadi nanti akan aku buatin juga konten yang menjelaskan tentang size pada seni bonsai. Jadi bonsai itu nggak asal ini aja ya kan flora, untuk teman-teman yang sudah senior atau yang sudah lama bermain di bonsai sudah cukup paham. Nah, aku akan berbagi untuk teman-teman atau kawan flora yang berminat untuk berbudidaya dan membuat budidayanya itu menjadi tanaman bonsai. Maka bonsai itu ada tahapan-tahapan ukuran. Nah, nanti akan aku buatin videonya di lain kesempatan beserta contohnya. Mungkin kalau aku nggak punya barangnya, aku akan coba jalan ke stand atau aku akan comot di YouTube atau di Google ya gambarnya sebagai contoh. Nah, jadi proses ini sudah sampai sini. Untuk akar kita nggak akan utak-atik, kita biarkan dulu. Tapi mungkin kita akan membuat alur akar ya kawan flora. Kita akan buat alur akar, jadi mempertegas dia nanti biar kelihatan untuk jalur akarnya ada di bagian mana. Oke, jadi untuk pembuatan alurnya kita akan beri pelukaan, kita akan lukai di sini. Kita lukai saja, jadi tidak perlu kita pecah ya kawan flora. Sebenarnya banyak teknik untuk membuat kesan tua atau mempertegas alur akar. Bisa dengan pecah batang, ada juga yang menggunakan teknik pelukaan seperti ini. Jadi yang aku gunakan adalah teknik pelukaan. Jadi usahakan ketika kita menggunakan teknik ini, kita buat senatural mungkin. Jadi kita buat dia mengerucut ke atas. Nah, nanti dengan seiring pertumbuhan batang dan kambium, dia akan menutup dan akan terjadi bengkakan nanti. Satu, di sini juga kita akan buat alur.
Jadi salah satu cara membuat bahan bonsai kita agar terlihat tua, untuk mengeluarkan kesan tua ya seperti ini kawan-kawan. Jadi yang takut atau nggak berani dengan resiko pecah batang bisa gunakan cara ini. Nah, untuk di belakang ini kita akan buat guratan di sini. Nanti dia akan membengkak kawan-kawan. Ini karena terlindung, posisinya dia condong. Sepertinya nggak usah, karena nanti dia nggak kelihatan di face juga. Yang sebelah sininya aja akan kita gurat. Video kali ini cukup panjang karena ada beberapa proses, dan untuk kawan-kawan yang mau tahu proses lengkapnya tetap ikutin, jangan di skip biar nggak gagal paham. Tapi kalau yang merasa ini kelamaan, nanti mungkin akan kubuatkan cuplikan di short ya. Untuk versi detailnya adalah seperti ini. Oke, sementara aku rasa cukup. Proses selanjutnya adalah kita akan membuat gerak dasar dengan pengawatan. Kita taruh dulu di sini. Ya, semoga terlihat ya kawan Flora. Untuk proses pengawatan, karena batangnya sudah sebesar ini, aku mungkin akan menggunakan kawat nomor 5 dulu ya. Nomor 5. Jadi ini salah satu fungsi bantalannya ini adalah untuk ini. Nah, tancap di sini kawan-kawan, biar dia tidak gerak. Karena ini tadi kita gurat, harapannya kan ini nanti membengkak, dan pasti membengkak. Jadi kita jangan ngelilit kawatnya itu di bagian yang telah kita kasih guratan. Kita lilit di bagian yang tidak ada guratan. Ini sambil kita tahan, pelan-pelan aja kawan-kawan, jangan terlalu ditekan, karena itu akan membahayakan bagi si pohon atau si tanaman. Ambil ke sini. Hati-hati dengan mata tunas yang mau kita pelihara, jangan sampai patah. Saya perlu kehati-hatian waktu melakukan pengawatan. Nah, jadi tadi bentuknya seperti ini akan kita tekuk sedikit biar dia terlihat punya gerakan ya kawan-kawan, dia punya liukan. Karena ini akan kita buat dengan menggunakan gaya informal. Ini juga bisa sebenarnya kita jadikan terusan mahkota, cuma terlalu tinggi dengan jarak yang ini tadi kan sudah dekat ya. Jadi makanya kenapa aku tetap berusaha yang ini kita jadikan calon mahkota yang nanti terusan mahkota, dan yang ini kita akan press. Jadi untuk gerak dasar pertamanya ini seperti ini. Jadi meliuk landai ya kawan-kawan. Jadi yang lanjutnya kita akan buat gerakan yang ini, lengan pertama dengan
tengah itu aja buat di sini. Nah, sudah kita lakukan penguncian di sebelah sini, baru kita bergerak ke sebelah sini. Harus hati-hati sekali kawan-kawan, karena jika kita terlalu memaksakan, maaf ada iklan kawan Flora. Ada iklan sedikit. Jadi kita kawat yang ini, kita buat dia agak turun. Kita masih mengejar pembesaran batang, nanti yang ini yang kecil-kecil akan kita eksekusi. Jadi ini kita loskan dulu, kita jadikan perusak, cuma sambil kita kawat ya, kita bentuk ya, nanti dia sudah punya gerak. Oke, yang ini kita akan lilit ke sini, dan ini aku rasa akan aku press nanti ya, kita akan press di sini aja. Karena ukuran ini sudah, menurut aku sudah cukup, dan yang ini yang akan kita kejar pembesarannya. Kalau kita biarkan yang ini, nanti ini kalah, dia akan lambat besar, akan terus naik ke sini. Jadi kita akan stop pertumbuhannya yang ini. Harapannya nanti kita akan ambil di sini, cuma untuk sementara kita pressnya di sini dulu, jaga-jaga. Ini kita turunkan dulu ya, biar nanti anak kita ngepres. Dan ini pun juga kita bentuk ya kawan, juga kita arahkan biar dia punya liukan. Yang ini ujungnya atau tunas yang bagian ujung itu kita arahkan ke atas. Yang kecilnya kita buang biar dia fokus kejar nutrisi. Itu belum kita perlukan sementara, jadi kita buang dulu. Ini untuk back, ini kita rawat, ini cadangan. Kita akan press di sini. Kita tekuk ke belakang. Kalau untuk waru sih aku nggak terlalu takut ya kan, karena waru ini walaupun misalnya dia tuh bunyi kerak kayak gitu, dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rawan, karena walaupun dia sudah retak mau lepas sekalipun dia masih bisa hidup kawan-kawan, karena kambiumnya cepat betul untuk waru, dia cepat nutup. Ini bisa juga kita gunakan mata tunas yang ini, tapi terlalu tinggi nanti ya, itu urusan ke depan lah nanti ya. Yang nyata ini kita pelihara dulu untuk jaga-jaga, karena posisinya di depan. Yang ini sebenarnya di belakang, tapi nanti bisa kita siasati dengan potong miring. Nah yang ini kita buang buang. Nah masih ada tersisa satu yang ini untuk back. Ini kalau tidak kita arahkan dari sekarang akan menyulitkan kita nanti, jadi kita akan arahkan walaupun dia kecil. Jadi kita gunakan kawat dengan ukuran 1 mili ya kawan. Kita gunakan kawat ukuran 1 mili, tetap kita kancing dulu
kita akan kancing di sini. Ini aja. Kita kancing di sini. Diusahakan ketika kita membuat kancingan pun tetap satu arah biar waktu kita melepas itu akan gampang dan juga terlihatnya juga jauh lebih rapi. Ini arahkan pelan karena ini kecil, walaupun dia cepat nutupkan angin, tapi kalau kecil begini kita paksa dia akan mati ya kawan-kawan. Jadi pelan-pelan saja. Tujuan kita cuma mengarahkan supaya dia nggak keterusan nanti tumbuknya di sana. Jadi ini kita tekuk pelan, nanti sudah ukuran cabangnya ini udah cukup besar, baru kita kita arahkan ulang. Sementara kita mengarahkan dasarnya aja dulu biar dia ke arah belakang, karena kita akan jadikan dia back. Sudah kelihatan seperti ini. Ini salah ya, tadi harusnya aku sekalian arahkan ini. Coba kita buka dulu. Maaf kawan-kawan, harusnya kita sekalian arahkan. Aku lupa ada yang ini ya, percabangan ini. Apa enggak kita arahin sekalian aja. Nah, jadi tambahan informasi, kalau Conflora mau gunakan kawatnya yang tadi, ini tinggal seperti ini. Kalau kawat ukuran kecil gampang, kalau yang susah itu yang ukuran besar. Kita mau memfungsikan kembali itu agak susah. Oke, jadi kita ambil sisi ini yang lebih panjang. Ini kita cuma mengarahkan awal yang ini, jadi nggak usah terlalu panjang awal. Arahkan ke belakang. Nah, harapannya nanti ini akan jadi back. Ini kita lilitkan ke sini. Kita akan buat dia turun. Nanti yang akan kita gunakan yang ini, jadi kita arahkan dari sekarang. Dan yang ini nanti kalau sudah dia kurang lebih 1 bulan atau ketika ini udah mulai kemakanan, berarti udah cukup kuat dia mengunci geraknya, baru kita lepas. Dan ini akan kita press di sini. Jadi kita akan gunakan nanti yang ini. Oke. Nah, kalau kita tunggu nanti, langkah baiknya kita press aja langsung ya kawan-kawan. Kita press di sini. Ini ada satu mata tunas, ini ada satu. Harapannya kalau ini memang nanti dia gagal naik, kita akan gunakan yang ini, walaupun jaraknya agak jauh nggak apa-apa. Sementara kita gunakan dulu. Berarti kalau ini jaraknya nanti agak jauh, kita akan press ulang sampai dia tumbuh lagi di sekitaran sini. Makanya untuk jalur-jalur mata tunas usahakan jangan sampai tertutup kawan-kawan. Jadi yang ini kita press di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk yang bagian yang kita potong tadi kita rapikan.
dan kebetulan aku lupa bawa salep kambium, jadi makanya aku rasa agak jauh, ada sekitar setengah senti ya jaraknya. Jadi kalau dia mengering atasnya ini nggak akan mengganggu pertumbuhan yang ini. Oke, yang ini kita coba arahkan sekalian. Oke, jadi untuk sementara bentuknya adalah seperti ini. Kita sudah lakukan pengecekan akar, kita seleksi akar yang tidak kita butuhkan tadi kita buang. Kita juga sudah kasih guratan di sini. Tujuannya nanti supaya alur alur akar itu terlihat. Terus juga ini akan terjadi pembengkakan, jadi batang di bawah ini akan besar. Jadi ini nanti yang akan kita rawat, kita los dulu sampai dia ukurannya jauh lebih besar dibanding ini, karena ini lengan pertama ya, harapannya lengan pertama ini lebih besar daripada lengan kedua. Jadi kita sudah punya akar, sudah mutar, kita punya gerak dasar bergaya informal, kita punya tangan satu, tangan kedua, dan calon back, terus calon terusan mahkota, entah nanti di yang ini belakang ini atau depan ini. Kalau belakang ini berarti nanti kita akan press, kita akan kasih sayatan miring biar nanti kelihatan alur gerak dasarnya. Oke, mungkin konten kali ini aku cukupkan sampai di sini. Nanti yang ini, yang sisa potongan ini akan kita jadikan bahan stek lagi ya kawan. Kita akan buatkan konten terpisah biar nggak tambah lama durasinya. Ini sudah setengah jam ya ternyata, wah luar biasa. Oke, untuk proses selanjutnya nanti ini ditimbun kembali. Nah, kita akan update kembali di umur dia ke 6 bulan atau setengah tahun setelah stek awalnya seukuran ini, sekarang sudah segini. Oke, kita akan lihat nanti dia di umur 6 bulan, 1 bulan dari sekarang. Oke, terima kasih kawan Flora yang sudah hadir, yang sudah nonton, yang sudah mau nemenin aku konten. Semoga apa yang aku bagikan itu bermanfaat bagi kawan Flora, bagi yang suka tanaman hibiscus atau waru, atau yang mau belajar bonsai. Ayo kita sama-sama belajar, aku juga sama-sama masih belajar. Jadi aku akan bagikan apa yang ilmu yang aku punya, dan itu pun juga dibagikan juga oleh teman-teman yang lain yang sudah mahir. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda. See you next video.